she waits, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me, life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisi Maya Amalia dari kelas 1C dengan NIM 12550101067. Di sini saya telah berada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Nih, saya akan meneliti untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar ilmu sejarah dengan dosen pengampu Bapak Agus Permana MAG dan Bapak Dani Pardani MPD. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang diresmikan pada 23 Agustus 1995 dibangun sebagai penghormatan terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berlokasi di Jalan Dipati Ukur, Bandung, monumen berbentuk bambu runcing ini menyimpan berbagai koleksi sejarah seperti diorama perjuangan, senjata pejuang, foto dan dokumen masa revolusi, serta kisah penting seperti Bandung Lautan Api. Monumen ini menjadi tempat edukasi untuk mengenang pengorbanan para pahlawan dan memperkuat semangat kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah bersama Teh Naswa. Sebelumnya Teh izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sisi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini izin untuk mewawancarai Teteh. Kalau boleh tahu, diorama Bandung Lautan Api itu sejak kapan dibuat dan juga ada di museum ini? Kalau jadi sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Naswa Zahra. Sebenarnya di sini saya adalah mahasiswa yang masih magang, jadi bukan karyawannya. Saya mahasiswa dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, jurusan Antropologi Budaya. Nah, terus di sini kalau misalkan monumen ini sih dibentuknya tahun 1995, dibangun dan dibukanya selesainya. Dan untuk pembuatannya tuh saya sebenarnya kurang tahu ya, tapi kayaknya cukup lama juga memakan waktunya, mungkin sekitar 2-5 tahunan, karena prosesnya lama banget pembangunan Monpera ini sendiri. Nah, terus kalau misalkan untuk Bandung Lautan Api itu sendiri benar-benar menceritakan tentang elemen-elemen yang terjadi pada saat terjadinya Bandung Lautan Api itu. Jadi kalau misalkan bisa dilihat juga dioramanya itu menggambarkan banget Bandung Lautan Api itu benar-benar semuanya penuh api. Terus juga di situ juga berperannya Laswi, TRI dan juga TKR. Selanjutnya mungkin ya Teh, ke pertanyaan kedua, apa tujuan utama museum itu menampilkan diorama Bandung Lautan Api? Karena Bandung Lautan Api itu adalah tragedi yang sangat bersejarah ya di Bandung itu sendiri, yang dipimpin oleh Aha Nasution juga. Nah, dan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan sih ya tentunya. Terus juga biar mereka ingat kalau misalkan Bandung ini tuh pernah jadi lautan api. Nah, akhirnya setelah perjalanan yang panjang dan perjuangan yang panjang, akhirnya Bandung bisa seperti sekarang kayak gitu. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir nih Teh, pesan apa yang ingin disampaikan melalui diorama Bandung Lautan Api tersebut? Kesannya untuk kita mungkin para pengunjung dan juga kita sebagai karyawan atau para pegawai di sini untuk bisa melihat atau kita bisa melihat gambaran dulu tuh Bandung Lautan Api itu seperti apa kayak gitu. Tujuan dibuat diorama sih sebenarnya untuk itu ya. Terus juga di situ kita juga bisa lihat kalau misalkan banyak yang terluka kan dalam proses pada tragedi Bandung Lautan Api itu sendiri. Gitu. Berarti pesannya tuh itu supaya pengunjung bisa tahu perjuangan dan juga bisa tergambarkan sama mereka. Kalau misalkan dulu tuh Bandung benar-benar jadi Bandung Lautan Api gitu, benar-benar banyak lautan api gitu di daerah Bandung Selatan. Mungkin sekian pertanyaan dari saya Teh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.
Jadi ini saya sudah ada di objek penelitian itu diorama lautan api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 ketika rakyat Bandung memilih membebaskan kotanya sendiri daripada jatuh ke tangan sekutu. Mereka membakar rumahnya sendiri dan juga fasilitas kota sebagai bentuk perlawanan kepada sekutu. Bisa kita lihat di sini, para pejuang berdiri menandakan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Di bagian depan itu terlihat pejuang yang merawat rekannya yang terluka. Mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya tentang pertempuran, tetapi juga tentang rasa saling menjaga dan kemanusiaan. Latar langit gelap dan kebakaran api di kejauhan menunjukkan betapa beratnya keputusan rakyat Bandung saat itu, mengorbankan kota demi kebebasan. Diorama ini mengajak pengunjung memahami bahwa kemerdekaan diraih melalui keberanian dan pengorbanan juga solidaritas. Pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kantor UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ini sendiri diresmikan pada tanggal 23 Agustus tahun 1995 bertepatan dengan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-50 tahun. Jadi seminggu setelah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-50 tahun dibangunlah atau didirikanlah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini ya. Untuk latar belakang dibangunnya Monumen Perjuangan atau Monperak Jabar ini ya, karena rakyat Jawa Barat menginginkan adanya suatu tempat atau wadah yang akan menginformasikan mengenai perjuangan rakyat Jawa Barat. Dipelopori para tokoh yang berasal di Jawa Barat, difasilitasi sama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Akhirnya dibangunlah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini yang terletak di Jalan Dipati Ukur, nomor 48 Bandung, berhadapan dengan ruang sekarang kita berada yang sebentar lagi insya Allah kita akan menyaksikan pemutaran film dokumenternya ya. Area ini tapi di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Jawa Barat yang diresmikan pada tahun 1995 merupakan salah satu bangunan kebanggaan rakyat Jawa Barat. Sebuah patung Garuda ekstra besar mempertegas karisma gedung ini. Pada dinding bagian depan terdapat relief yang menceritakan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat. Di dalam museum terdapat 7 diorama, diantaranya diorama Bandung Lautan Api. Diorama Bandung Lautan Api menceritakan tentang peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan kedatangan pasukan Inggris pada tanggal 12 Oktober 1945. Kehadirannya ke tanah air adalah bersama dengan Belanda mengambil Bandung. Pada masa itu kota Bandung terbagi menjadi 2 wilayah, Bandung Utara dan Selatan, dengan batas wilayah jembatan kereta api yang berada di Jalan Piadet yang sekarang menjadi Jalan Perintis Kemerdekaan. Ultimatum yang berlaku sampai dengan tanggal 29 November 1945 tidak melawan dan terjadinya pertempuran besar di sekitar pabrik Kina, Balai Besar Kereta Api, dan kantor pekerjaan umum dan PTT yang kini menjadi komplek pemerintahan Jawa Barat Gedung Sate. Pada tanggal 23 Maret 1946, Tentara Sekutu kembali melakukan ultimatum agar rakyat dan Tentara Republik Indonesia (TRI) mengosongkan seluruh kota Bandung Utara dan Selatan. Rakyat Bandung
menjawab ultimatum tersebut dengan menyerang markas tentara Inggris di Hotel Koma oleh tentara sekutu bersama-sama dengan Tentara Republik Indonesia (TRI) di bawah pimpinan Komandan Divisi 3 TRI Abdul Haris Nasution diputuskan untuk membunuh hanguskan kota Bandung agar tidak dimanfaatkan sebagai markas sekutu. Kolonel Abdul Haris Nasution pun segera memerintahkan untuk mengevakuasi warga kota Kubari Bandung. Setelah rombongan penduduk Bandung mengungsi, pembakaran pun dilakukan. Bandung pun serata-merta menjadi lautan api, di mana-mana api membumbung tinggi dan membakar kota. Peristiwa Bandung Lautan Api juga ditandai dengan ledakan gudang persenjataan milik Jepang di daerah Dayakolot, Bandung Selatan. Ledakan itu menewaskan Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan yang baru berusia 19 tahun. Ledakan gudang yang berisi 1000 ton mesium ini dimaksudkan agar tidak dapat digunakan oleh pihak sekutu. Untuk mengenang jasad kedua pahlawan tersebut, warga Bandung mengabadikan nama mereka sebagai nama jalan protokol. Setelah peristiwa itu, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar kota Bandung, sehingga dapat merebut kembali kota Bandung. Peristiwa bumi hangus yang dilakukan rakyat merupakan ciri khas perlawanan rakyat Bandung terhadap pendudukan tentara sekutu. Aksi ini menggambarkan jiwa rela berkorban rakyat Bandung yang luar biasa. Dalam peristiwa ini, warga Bandung berpartisipasi aktif membumi hanguskan rumah mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, tentara Indonesia membumi hanguskan perkantoran serta gedung penting lainnya. Peristiwa sejarah akan senantiasa ada dan terus berputar